sejahtera buat kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Iman Tayasi Menjuntak, Prodi Nautika NRP 34213001. Asal kampus dari Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya. Baik, kali ini saya akan membahas peraturan pencegahan tubrukan di laut atau P2TL. Dosen pengampu Ibu Rini Megawati yang akan saya bahas yaitu aturan 6 dari P2TL. Baik, segera kita akan bahas. Sebelum kita melanjutkan ke aturan 6, ada baiknya kita terlebih dahulu untuk memahami apa itu P2TL. P2TL adalah aturan yang diciptakan untuk menghindari bahaya tubrukan di laut. Dan kita perlu mengetahui juga apa itu kecepatan aman. Kecepatan aman adalah suatu kecepatan kapal yang dapat mengambil tindakan yang layak dan efektif untuk menghindari bahaya tubrukan dan dapat berhenti dalam jarak yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Baik, saya akan membacakan isi dari aturan 6, yaitu kecepatan aman. Setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan efektif untuk menghindari tubrukan dan dapat dihentikan dalam jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang sedang dialami. Dalam menentukan kecepatan aman, faktor-faktor berikut ini termasuk hal-hal yang harus diperhitungkan. A. Oleh semua kapal. Yang pertama, tingkat penglihatan. Yang kedua, padatan lalu lintas termasuk pemusatan kapal-kapal ikan atau kapal-kapal lainnya. Yang ketiga, kemampuan olah gerak kapal, khususnya yang berhubungan dengan gerak henti dan kemampuan berputar dalam setiap kondisi yang ada. Yang keempat, pada malam hari terdapat cahaya latar belakang seperti lampu-lampu darurat atau pantulan dari lampu-lampu kapal kita. Yang kelima, keadaan angin, laut, dan arus serta adanya bahaya-bahaya navigasi yang ada di sekitarnya. Yang keenam, syarat kapal sehubungan dengan kedalaman air yang dilalui. B. Tambahan bagi kapal-kapal yang radarnya bekerja. Yang pertama, ciri-ciri efisiensi dan keterbatasan dari pesawat radar. Yang kedua, setiap keterbatasan yang timbul oleh skala jarak radar yang dipergunakan. Yang ketiga, gangguan pada radar akibat keadaan laut, cuaca, dan sumber-sumber gangguan lainnya. Yang keempat, kemungkinan bahaya kapal-kapal kecil, gumpalan es, dan benda-benda terapung lainnya yang tidak dapat ditangkap oleh radar pada jarak tertentu. Yang kelima, jumlah posisi dan pergerakan kapal-kapal yang tertangkap oleh radar. Yang keenam, lebih tepat penilaian dengan penglihatan karena banyak kemungkinan bila radar dipergunakan untuk menentukan jarak kapal-kapal atau benda-benda yang lain di dekatnya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa dari aturan 6 ini. Aturan 6A bagian 1, tingkat penglihatan. Artinya di sini adalah kita harus selalu berjaga-jaga, terlebih lagi dengan pengawasan dari mata kita apabila kita memasuki alur pelayaran sempit agar terhindarnya tubrukan antar kapal yang lainnya. Selanjutnya yaitu aturan 6A bagian kedua. Kepadatan lalu lintas termasuk pemusatan kapal-kapal ikan atau kapal lainnya. Artinya di sini kita harus selalu berjaga-jaga terhadap kepadatan lalu lintas apabila kita memasuki alur pelayaran sempit. Untuk menghindari tabrakan antar kapal lainnya, ada baiknya kita untuk menurunkan speed daripada kapal kita sendiri. Selanjutnya aturan 6A bagian ketiga, kemampuan olah gerak kapal khususnya yang berhubungan jarak henti dan kemampuan berputar. Baik, saya akan menjelaskan yaitu khusus yang berhubungan jarak henti. Contohnya, apabila di depan kita menemukan sebuah kapal yang berlawanan pas di depan kita,
dengan jarak 8 mil, ada baiknya kita harus konsisten terlebih dahulu dengan kecepatan awal kita. Apabila dengan semakin mendekatnya kapal kita dengan kapal yang berlawanan itu dan tidak menimbulkan penghindaran sama sekali, ada baiknya kita harus menurunkan kecepatan kapal kita agar terhindarnya kita dari tubrukan kapal tersebut. Aturan 6A bagian keempat. Pada malam hari terdapatnya cahaya latar belakang, misalnya lampu-lampu dari daratan atau pantulan lampu-lampu sendiri. Perlu diketahui bahwasanya lampu atau penerangan pada malam hari itu merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan adanya lampu-lampu itu kita bisa mengetahui sosok apa, sosok benda apa yang ada di depan kita. Apakah itu kapal, apakah itu suar, apakah itu buih yang ada di kapal, yang ada di laut. Jadi penerangan itu sangat penting pada saat kita berlayar pada malam hari sebagai navigasi kita pada malam hari juga. Baik, selanjutnya itu aturan 6A bagian kelima, keadaan angin, laut, dan arus serta adanya bahaya-bahaya navigasi yang ada di sekitarnya. Nah, saya akan mencontohkan, yaitu bila terjadinya suatu badai pada saat kita berlayar dan merubah alur pelayaran yang sudah kita rencanakan, ada baiknya agar pada saat badai tersebut terjadi, mesin kita itu harus tetap hidup dan kecepatan yang kita miliki yang awalnya kecepatan kita tinggi, ada baiknya kita harus mengurangi kecepatan kita. Baik, selanjutnya itu aturan 6A bagian ke-6, syarat kapal sehubungan dengan kedalaman air yang dilalui. Baik, saya akan jelaskan di sini, yaitu bila kita ingin membuat waypoint, menentukan waypoint, perlu kita mengetahui terlebih dahulu syarat kapal kita itu atau draft kapal kita itu terhadap kedalaman laut itu ada berapa meter. Nah, pada saat kita ingin menentukan waypoint di peta, kita harus melihat arus atau alur pelayaran kita selanjutnya di peta itu terdapat kedalaman laut yang membuat kita harus membuat alur pelayaran kita sesuai dengan draft kapal yang sesuai dengan kapal kita. Jadi pada saat membuat waypoint di peta, ada baiknya kita harus memahami terlebih dahulu draft kapal kita terhadap kedalaman laut. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai aturan 6 tentang kecepatan aman dari P2TL. Saya harap apa yang sudah saya jelaskan teman-teman bisa memahami dan mengerti dan bisa menambah sharing ilmu kita masing-masing. Apabila ada perkataan yang saya ucapkan yang salah dan tidak berkenan buat di hati teman-teman sekalian, saya meminta maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Salam satu lautan.